Ya. Halo semua, saya Rosni. Selamat datang di podcast ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengundang dua narasumber kita. Kepada kedua kakak-kakak kita, silakan masuk. Halo guys. Ya, di sini sudah ada dua kakak kita. Ada pepatah mengatakan pakai nama kakak sayang. Untuk itu, mari kita mendengarkan perkenalan singkat dari kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Dina Dinda itu biasa dipanggil Intan. Halo, perkenalkan nama saya Waspal. Oke, Kak Intan dengan Kak Oswald bagaimana kabar sebelum sampai ke sini? Puji Tuhan baik. Bisa sih lumayan baik. Lumayan baik. Berarti Kak Intan dengan Kak Terus Oswald. bagaimana? Kalau saya baik-baik. Oke. Kira-kira Kak Intan dengan Kak Oswald ada kesibukan apa? Kalau saya sendiri sih kesibukannya palingan kuliah. Oh, ada kuliah. Iya. Sama sih kalau kesibukannya udah kuliah. Kuliah di universitas apa? Kalau saya di Universitas Kristen Wirajaya Sumba. Sama juga. Oh, Karena sama. kita satu jurusan dan satu prodi juga dan kita di sama semester. Semester berapa sekarang? Baru semester 4. Oh, semester 4. Kira-kira Kakak Intan dengan Kakak Oswald di sini kan kuliah kan? Tinggal di rumah sendiri atau kos? Kalau saya di rumahnya orang tua. Kalau saya ya tinggal di Bawah Besar sih karena dari kecil memang di Bawah Besar. Di sekolah dari SMA, SMP dan SD dan di sini. Tampang-tampangnya Kakak Oswald ini kayaknya tidak ada darah-darah Sumba. Memang iya, kalau darah-darah Flores, Tangerang. Oke. Kalau gitu, ini kita sudah dengar tadi. Kalau Kakak Intan di Oswald di kampus pakai transportasi apa? Kalau saya sendiri sih dari semester 1 sampai semester 2 itu pakai motor sendiri. Tapi karena motor sudah rusak jadi saya beli kawan. Kalau Kakak Oswald sendiri? Saya masih menggunakan fasilitas teman. Bisa dibilang nebeng. Oke. Menurut kira-kira ada tidak pengalamannya Kakak Oswald atau Kakak Intan selama kuliah? Berarti kan sudah semester 4 kan? Otomatis sudah 2 tahun, mungkin ada tentang keuangan, tentang perkuliahan, pertemanan atau apa mungkin ada pengalaman. Kalau saya sendiri sih untuk ini kendalanya mungkin pas bayar regis kadang tuh ini saya tidak tahu kalau regisnya kapan. Saya lupa untuk kasih tahu orang tua kalau ini regis kapan dan pas sudah mepet baru lihat di grup karena chat di grup tuh saya asipkan. Ya sudah, ini pas sudah besoknya sudah terakhir regis baru saya kasih tahu di mama. Mama ini besok ini terakhir suka regis. Terus mama bilang, kau ini kenapa tidak kasih tahu dari jauh-jauh? Jangan ini mama ini. Nah situ ya sudah, saya bilang bagaimana semua ini ada uang atau tidak? Tapi mama bilang ini untuk saat itu yang lalu pas semester 2 tidak ada. Mama bilang sudah, saya sudah bingung. Nah situ giliran mama bilang, bapak ada uang ini. Jadi ya sudah, regis ada. Jadi Tuhan itu saya kenal. Kalau untuk mata kuliah sih, ya untuk ada kawan ya yang bantu. Kalau sejauh ini tidak rasa salah jurusan? Ya sejauh ini ya Masih aman. masih aman. Maksudnya apa? Iya. Terima nih. Kalau dari Kak Oswald mungkin ada pengalaman? Menurut saya sih dari semester 1 ya bisa dibilang kalau orang bilang semester 1 tuh ya bisa dibilang gimana ya? Untuk kawan itu ya bagaimana? Dibilang agak susah karena kita harus mengetahui berbagai sifat seseorang. Kalau mata kuliah sih karena saya dari SMA itu dulu di jurusan itu bahasa masuk di TI ini agak bingung. Susah sekali untuk belajar coding dan kita juga tidak pernah pegang laptop atau mungkin HP gitu. Tapi kalau untuk keuangan sih bisa dibilang agak ribet karena orang tua juga ada masalah ekonomi jadi itu banyak kendala. Berarti Kakak Intan dengan Kakak Oswald ini calon programmer kan coding. Aduh. Amin Oke. Di sini saya undang Kakak Intan dengan Kakak Oswald mau bahas tentang salah satu topik. Sebelum itu mungkin saya tahu Kakak Intan dan Kakak Oswald alumni dari mana? Saya SD itu SD
SMP itu SMP Negeri 3 Wingapu, terus SMA itu SMA Negeri 1 HH. Kalau saya sih dari kelas 3, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu di semester, kalau dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dari Manggarai memang, tapi pas masuk sini itu kelas 3 itu semester 2, pas mau akhir. Jadi dari Manggarai memang tidak bisa dibilang tidak bisa bahasa Indonesia, langsung masuk langsung ujian, jadi tertarik ya. Terus di SMP, SD itu di Andaluri, SD Katolik Andaluri, SMP SMA Negeri 2 Wingapu, dan SMA itu SMA Negeri 3 Wingapu. Untuk kuliah itu dia persinan dari kasih. Oke. Di sini saya ingin bertanya tentang salah satu topik kakak-kakak, karena saya percaya mungkin kakak-kakak udah punya pengalaman yang luas seperti itu, makanya saya undang kakak-kakak dong. Menurut kakak Intan dan kakak Oswald, bagaimana pendapatnya kalian tentang budaya lokal di generasi sekarang ini, zaman yang makin berkembang, bagaimana? Kira-kira topik yang kita bahas ini kenapa? Oh ya, sampai lupa ngomong. Topik di sini akan membahas tentang pelestarian budaya lokal di dunia pendidikan. Jadi kita berarti pendidikan topik ini kita lebih fokus pada di pendidikan yang di Jawa Timur itu. Kalau menurut saya sih ini budaya lokal untuk saat ini sih sudah agak berkurang ya. Soalnya kebanyakan anak muda sekarang tidak tahu bahasa mereka, bahasa daerah mereka gitu. Walaupun ada beberapa sih yang tahu, yang paham gitu, tapi tidak tahu juga mau balas begitu. Kadang orang hanya paham bahasa Sunda, tapi tidak tahu balas gitu. Mungkin pengaruhnya itu karena perkembangan ini yang modern ya. Misalnya mereka terlalu fokus untuk main HP, main game gitu nah. Jadi mungkin itu aja. Kalau saya sih, secara pribadi sih memang bisa dibilang anak kacang lupa kulit sih, karena memang bahasa Manggarai itu agak tidak bisa sih kalau agak lupa, karena dari kecil memang mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3 itu bisa bahasa Manggarai, tapi pas untuk masuk di kota begitu karena tidak ada yang bisa kita ajak ngomong sehari-hari dengan menggunakan bahasa Manggarai, kan kita ngomong pakai bahasa Manggarai, orang balas pakai bahasa Indonesia, jadi terbiasa juga. Dan sekarang juga karena perkembangan teknologi itu semakin canggih, ya anak-anak itu untuk generasinya kita ini mungkin karena dipengaruhi juga salah satunya itu karena teknologi. Ya mungkin karena perkembangan teknologi dan di HP itu tidak ada bahasa daerah kan, karena bahasa Inggris, dan anak-anak zaman sekarang lebih penting lagi itu sulit kan dong yang ada mungkin tiap hari itu HP, laptop atau komputer, dan orang tidak berfokus pada itu. Menurut kakak Intan dan kakak Oswald, mungkin kakak orang tahu ada tidak beberapa sekolah di Sumba Timur ini yang kan kita di sini tadi berbicara tentang ada di pendidikan, otomatis mencakup sekolah-sekolah kan. Ada tidak sekolah-sekolah di sini yang adakan pelajaran bahasa daerah atau ekstrakurikuler begitu? Contohnya Kak Intan tadi dari alumni SMA mana? SMA Negeri 1 HH. Mungkin dari Kak Intan. Ini kalau di SMA-nya kami, SMA-nya saya dulu itu untuk ini mata pelajaran yang khususnya untuk belajar bahasa daerah itu tidak ada. Soalnya ini kebanyakan banyak murid yang ini pasti bercampur, bukan dari Sumba saja, mungkin ada yang dari ini di SMA dulu ada yang siswi yang dari Sulawesi lah, dari mana, dari Sumatera, ada juga yang dari Cina ini di situ. Jadi mungkin karena itu hanya satu-satu, jadi tidak ada mungkin mata pelajaran yang membahas tentang bahasa daerah ini. Tapi kalau ini ada bulan bahasa atau pas perpisahan begitu nah, itu pasti ada ini pakaian adat ini. Untuk di sana sendiri itu kebanyakan orang Sunda, jadi banyak juga yang pakai bahasa daerah, sedangkan mereka yang tidak mengerti bahasa daerah jadi ya sudah jangan diam, tidak tahu mau ngomong apa. Nah kalau di sana
untuk ekstrakurikulernya dia itu hanya ada ini tarian aja. Itu ada ibu yang kasih belajar mereka menari. Berarti di sekolah mungkin ada juga pelajaran bahasa gitu. Iya, ada bahasa Indonesia aja sih. Kalau bahasa daerah tidak ada. Kalau dari Oswald sendiri? Kalau dari SD sih memang ada sih satu dua ada, hanya mungkin hanya berfokus pada tarian, itu pun tidak dibilang pelajaran atau ekstrakurikuler, tapi pada kegiatan sekarang itu saja kayak ada orang penting datang atau ada kegiatan SMP pun begitu. SMP itu mungkin ada bulan bahasa atau acara berpisah sekolah, begitu pun SMA juga. Tapi kalau untuk sekarang yang di setahu saya, karena saya bukan orang Sumba juga, karena mungkin saya dapat informasi atau lihat berapa sekolah, karena saya juga di SMA 3. Selama saya di SMA 3 juga memang belum ada yang untuk pelajaran memang untuk ini mengenai bahasa lokal, kalau ini budaya lokal yang dari bahasa, belajar tentang ini menari ada, tapi kalau ternikat sih memang belum ada. Tapi pas kemarin dapat informasi juga dan tanya-tanya juga dengan guru-guru di situ, mereka bilang mereka sudah mulai untuk budaya lokal itu mereka sudah dijadikan sebuah pelajaran. Untuk di SMA di sini sih mungkin ada dua, karena juga di SMA Canberra itu memang ada informasi juga bahwa mereka itu satu ini untuk budaya lokal dijadikan pelajaran juga. Mereka itu belajar menenun, jadi diajarkan untuk ini apalah tentang budaya lokal lah, dari bahasa dan segala macam. Berarti kan di sini banyak sekolah, tidak semua sekolah punya budaya lokal. Itu. Tapi Hanya hanya beberapa sekolah yang dijadikan pelajaran. Tapi mungkin untuk kedepannya mungkin akan berkembang, dan tidak mungkin juga kita punya budaya lokal yang Sumba Timur itu akan hilang. Jadi Mungkin karena perkembangan zaman jadi dia tertutup, tapi dia tidak akan hilang. untuk beberapa sekolah itu memang ada, mungkin hanya diterapkan saja itu pas di bulan bahasa saja. Itu pun hanya menari dan ini menari sebenarnya. ada juga lomba waktu pas di SMA 3 tuh sempatnya ini dengar tuh yang bilang ini omong pakai bahasa daerah, bahasa daerah. bahasa Sumba Timur tuh. Ya, pernah dengar. Tapi saya ada pengalaman sedikit. Saya ada sepupu lah, bisa dibilang dia dari kecil kan dia sekolah di Sumba Barat, Wejewa, tempat sih di Wejewa. Pas dia kan dari kecil ke Santo SMP pindah ke Anak-Alang, dan di situ dia omong dipakai dengan bahasa Wejewa. Terus kita omong dengan dia bahasa Indonesia, dia tidak ngerti. Nah kita tanya lagi sama dia, bilang kenapa bisa begini, padahal ada sekolah di sana. Kita di sana ini kalau sekolah tidak belajar, tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah. Nah, menurut Kakak Intan dengan Kak Oswald, itu kesalahan guru atau memang dari kurikulumnya begitu? Ya, Kalau dari saya sih memang bukan kemana, dari SD kelas 1 sampai kelas 3 terus yang saya bilang tadi itu, SD kelas 1 sampai kelas 3 itu yang semester itu memang di Manggarai itu untuk belajarnya itu menggunakan bahasa Manggarai. Memang pelajaran untuk bahasa Indonesia, tapi dominannya itu menggunakan bahasa Manggarai. Jadi kalau kita yang orang kota untuk turun ke perdesaan atau ini saya sih karena kan sekarang itu agak susah untuk bahasa Manggarai. Kemarin pas libur itu untuk turun ke pulang Manggarai itu, pas kita omong anak-anak di situ juga mereka tidak akan balas pakai bahasa Indonesia juga. Dan itu pun yang begitu kamera itu pernah bisa. Jadi kalau saya sih tidak salahkan, karena memang mereka di perdesaan gitu. Mungkin kurikulumnya itu sama, tapi dari memang di perdesaan itu memang mereka itu masih menggunakan bahasanya sendiri. Tapi ada memang khusus memang untuk bahasa Indonesia memang. Oke, berarti memang tadi ada dari SMA yang bilang kalau pada saat bulan bahasa itu berarti dia di dalam sekolah itu tidak ada pelajaran khusus misalnya bahasa daerah masing-masing, dia tidak ada pelajaran khusus begitu. tidak ada. Palingan kalau kita omong dengan kawan saya itu ya, Karena memang dalam kampung atau dengan iya. Jadi ngomong kalau bahasa Sumba, saya kan tidak mengerti. Jadi saya diam kan, atau tidak kalau saya paham ya sudah,
saya balas pakai bahasa Indonesia. Gitu aja. Saya sudah dengar beberapa masukan pengalaman dari Kakak Oswald dan Kakak Intan. Mungkin supaya jangan terlalu memperpanjang waktu, kita dengar solusi. Menurut Kakak Oswald, apa sih solusinya dia dari topik yang kita bahas ini tadi? Apa sih solusi yang baik dan benar supaya budayanya kita itu tetap tidak akan hilang sampai ke masa-masa yang akan datang? Gimana? Kalau dari saya sih, apa ya? Untuk di Sumba Timur sih karena budaya Sumba Timur itu sangat kuat lah. Bisa bilang kalau Filipina pun cuma sangat kuat. Dan coba dan untuk kedepannya itu semoga di setiap sekolah itu adalah satu pelajaran begitu atau memang istilah kuliahnya itu memang ada untuk belajar bahasa Sumba. Belajarnya untuk bahasa itu, tarian itu, adatnya itu, begitu. Karena di Manggarai, di Manggarai itu setiap mereka diajarkan memang untuk adat cara untuk pernikahan begitu. Jadi ada adat untuk pernikahan, kalau ada kawin ya, diajarkan memang dari kecil. Jadi mereka jadi mau mudah-mudahan untuk sejak sekolah itu satu pelajaran lah, yaitu ujian akhir diadakan diajarkan ujian itu praktek dulu, praktek tentang kawin adat ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya semua sekolah menerapkan satu pelajaran atau kuliah itu untuk belajar memang khusus untuk budaya lokal untuk Sumba Timur, khususnya di sekitar kota. Karena kalau di pedesaan untuk Sumba Timur ini saya kira mereka mengerti lah untuk yang bahasa atau bahasa Sumba Timur dan kegiatan-kegiatan adat begitu. Kalau dari saya sendiri sih, saya juga berharap sama seperti Oswald untuk di Sumba Timur ini diadakan atau nanti harus ada ya kurikulum untuk ini mata pelajaran bahasa daerah untuk daerah mana saja. Kalau boleh sih harus ada ya, supaya ini kita generasi muda jangan lupa bahasa daerah kita masing-masing. Ya mungkin itu aja. Ya, kita sudah dengar kesimpulan dari Kakak Oswald dan Kakak Intan. Kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Kakak Oswald dan Kakak Intan yang sudah meluangkan waktu, mungkin ada tinggalkan tugas kuliah tadi, menyempatkan waktu datang di sini. Maaf, meja kosong tidak ada sebarang. Bila dengan Intan kain sudah. Oke, pemirsa sekalian, terima kasih banyak. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan baik dari saya penanya dan dari Kakak Intan dan Kakak Oswald yang sudah menjawab. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, dadah.